Pertama-tama kita membahas tentang getaran. Nah, getaran yang pertama yaitu getaran pada pegas. Pada gambar, kita bisa melihat ada sebuah pegas yang digantungkan sebuah beban. Dalam keadaan diam, pegas tersebut berada dalam titik setimbang. Nah, ketika pegas ditarik ke bawah, maka dia akan melakukan gerakan bolak-balik. Nah, jadi getaran itu apa? Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Selanjutnya, getaran pada ayunan bandul. Pada gambar kita bisa melihat bahwa ketika benda dalam keadaan diam, maka berada pada titik setimbang. Nah, ketika ayunan bandul ditarik dari titik A, maka akan melakukan gerakan bolak-balik, yaitu dari A, B, C, B, A. Itu dikatakan satu getaran. Dalam getaran ada namanya amplitudo. Apa sih itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, pada gambar kita bisa lihat titik setimbangnya adalah titik B. Nah, jadi jarak dari titik B ke titik A atau titik B ke titik C dinamakan dengan amplitudo. Besaran lain dalam getaran yaitu frekuensi. Apa sih itu frekuensi? Yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Rumusnya F sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah getaran, F frekuensi dalam satuannya Hertz, T waktu dalam satuannya sekon. Selanjutnya, periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Rumusnya T sama dengan C per F, di mana T adalah periode, F adalah frekuensi. Adapun contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama senar gitar, pita suara, atau bahkan yang lebih dahsyat yaitu adalah gempa bumi. Selanjutnya kita masuk pada gelombang. Apa sih itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi 2. Yang pertama, gelombang transversal. Apa sih itu gelombang transversal? Gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Nah, pada gambar kita bisa melihat ada sebuah silindri yang digetarkan dari atas ke bawah. Nah, dari sini maka akan membentuk satu bukit dan satu lembah. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, apa sih itu gelombang longitudinal? Yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Nah, pada gambar kita bisa melihat yaitu ketika silindri yang digetarkan dari atas ke bawah atau yang ditekan. Nah, dia di situ terdapat ada regangan dan ada rapatan. Selanjutnya, materi bunyi. Nah, coba kita dengarkan baik-baik. Ada seseorang yang lagi memetik senar gitar. Nah, apa yang kita dengarkan? Betul, bunyi. Jadi bunyi itu apa? Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun, semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Bunyi merambat melalui udara menuju telinga. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi ada 3. Yang pertama, ultrasonik, frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar telinga manusia normal. Contohnya yang bisa mendengar di ultrasonik yaitu pada kelelawar ataupun pada lumba-lumba. Yang kedua, audiosonik, frekuensinya di daerah 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, dapat didengar telinga manusia normal. Yang ketiga, infrasonik, frekuensinya kurang dari 20.000 Hz, tidak dapat didengar telinga manusia. Nah, contohnya itu pada anjing ataupun gajah. Baik, sebagai kesimpulan kita hari ini, yaitu pada gerak harmonik sederhana, baik pada pegas dan bandul sederhana, dikatakan mengalami getaran apabila terjadi gerak bolak-balik yang di dalamnya terdapat amplitudo, frekuensi, dan periode. Gelombang berdasarkan arah getarannya terbagi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Bunyi berdasarkan frekuensinya terbagi 3, yaitu ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik.